Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Unit Reserse Kriminal Polsek Simokerto mengamankan seorang remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran. Pelaku kedapatan membawa senjata tajam. Kapolda Papua menyerahkan bantuan 3 ekor sapi kurban kepada pengurus masjid-masjid di distrik Uray Faisei. Kapolres Musi Banyuasin bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional MUBA meletakkan batu pertama kegiatan bedah rumah warga di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau mengungkap kasus mafia minyak dan gas bumi di Mapolda Kepulauan Riau. Dalam pengungkapan tersebut diamankan 2 tersangka dan 420 liter BBM jenis solar bersubsidi. Polda Kepri menggelar konferensi pers kasus mafia minyak dan gas bumi di Mapolda Kepulauan Riau Rabu 12 Juni 2024. Dalam konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra, dan Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira. Penyidik di Treskrimum Polda Kepri menetapkan 2 tersangka berinisial R dan NL yang ditangkap pada 17 Mei 2024. Dalam penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan 420 liter BBM jenis solar bersubsidi, 2 unit mobil dan 30 lembar surat rekomendasi yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar di daerah Setopok. Tentang pengungkapan penyalahgunaan BBM tersebut yang tentunya sangat melanggar di dalam aturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang hak cipta kerja, tentang cipta kerja, kemudian mengubah pasal Undang-Undang 55 tahun nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan tentunya di sini sudah ada ancaman-ancaman hukumannya. Rangkaian-rangkaian dari pengungkapan kasus ini tidak terlepas daripada sekali lagi adalah informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, dari objek pemeriksaan kita, pelaku menjual itu ke harga industri. Mereka masih pakai harga industri, dijual per liter kurang lebih 10.800. Nah, dia beli kan 6.800, berapa tuh marginnya? 4.000. Ya, 4.000 per liter. Kalikan, kalau 1 ton berapa? Sementara dari 5 nelayan saja, perkiraan ini pelaku bisa dapatkan kurang lebih 1,5 ton dari 5 nelayan. Sementara pelaku menguasai 30 rekor nelayan. Jadi kalikan aja 5 kali 6 berarti kurang lebih hampir 10 ton lah. Ya, kalau industri ini memang keterangan tersangka tergantung pesanan, Pak. Jadi misalnya dikirim ke proyek, ada yang sudah selesai. Nah, yang kita amankan termasuk alat berat juga kita sita di belakang, itu dijual harga 10.800 tadi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Dari tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, kita tinggalkan Kepulauan Riau dan beralih ke Kalimantan Utara. Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus pengoplosan beras subsidi di Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di sebuah gudang beras. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Sirekar melalui Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Santika Putra mengatakan pengungkapan bermula dari adanya laporan aktivitas mencurigakan di gudang beras yang terletak di Kelurahan Selumit Pantai. Setelah menerima informasi, unit Tipiter Satreskrim Polres Tarakan segera mendatangi lokasi dan menemukan pemindahan beras bulog sejumlah sekitar 1.000 karung. Polisi kemudian mengamankan pria berinisial HS yang merupakan penanggung jawab gudang Rumah Pangan Kita. Kepada petugas, HS mengaku telah mengoplos beras bulog dengan merek lain dan menjualnya seharga Rp265.000 per karung di daerah Tarakan dan Tanjung Selor. Atas perbuatannya, tersangka terancam Pasal Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ada merek mangga, adanya pengoplosan beras subsidi, kemudian dikemas ulang menjadi beras premium. Dari informasi dari masyarakat tersebut, kami dari Satreskrim Polres Tarakan dan juga ada jajaran Intel yang membantu kami, bahwa kami berhasil mengidentifikasi lokasi tersebut dan juga kami berhasil mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Kemudian pada saat sudah mengetahui adanya kegiatan pengoplosan tersebut, kami melakukan penyergapan di gudang tersebut. Adapun gudang tersebut berada di Beringin RT 11 di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah. Pada saat kami mengamankan pelaku, Pemirsa, unit reserse kriminal Polsek Simokerto mengamankan seorang remaja berinisial FI yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Surabaya. Pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit sepanjang 110 cm saat petugas melakukan patroli rutin antisipasi aksi tawuran antar kelompok remaja. Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LP Simokerto. Waktu kejadian Selasa 4 bulan 6 2004 dini hari pukul 1:30 dini hari di Jalan Sendana dalam Surabaya. Ya, ini bisa dikatakan barang buktinya sebilah saja jenis celurit berdayung dengan panjang 110 cm. Ini panjangnya luar biasa ini, 110 cm. Nah, ini sama kejadiannya beberapa bulan yang lalu ya, kejadian di kereta api itu yang menimbulkan korban. Ini salah satu masuk geng Alstar. Senjatanya. Nah, ini pengakuan dari tersangka. Ini diserahkan atas nama Nando ya, yang saat ini menjadi DPO kami. Ini mereka berdua ini. Untuk dipersiapkan oleh tawuran. Ini dari mana kamu dapatkan ini? punya teman Pak. Punya teman? Iya. Ini kami yang bawa? Iya. Gangster juga? Iya Pak. Jadi ketika akan melakukan aksinya bersama kawannya yang DPO saat ini, itu jajaran dari tim anti bandit Polsek Simokerto seperti biasa melaksanakan patroli tiap di atas jam-jam rawan atau jam kecil, dan menemukan yang bersangkutan itu bawa sajam di jalan raya dengan bebas begitu, ya, tanpa ada rasa takut, sehingga kita mengamankan yang bersangkutan dan bawa ke polisi.
Pemirsa, aparat kepolisian Resor Malang berhasil menangkap pelaku penipuan terhadap seorang wanita dan membawa kabur mobil milik korban. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandasyah Hidayat mengungkapkan, mobil milik korban sempat disembunyikan di wilayah Pati, Jawa Tengah dengan rencana akan dijual oleh tersangka untuk keuntungan pribadi. Melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Adapun tersangka ini yang berhasil kita amankan dan kami laksanakan penahanan, inisial BDA. Kejadiannya ini berawal dari pelapor atau korban ini berkenalan dengan tersangka melalui salah satu aplikasi perjodohan. Tersangka ini mengaku dan berstatus seorang budak dan mengaku bekerja sebagai pegawai kantor pajak. Barang buktinya yang pertama adalah kendaraan 1 unit, kemudian 1 buah kartu tanda pengenal Kementerian Keuangan Dirjen Pajak. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Penjara paling lama ancamannya 7 tahun. Dia mengaku dia itu orang pajak ya. Dia tahu sendiri orang pajak pasti duitnya banyak ya Pak. Jadi di sini saya menghimbau untuk semua teman apalagi single mom untuk berhati-hati dengan orang yang modusnya seperti ini gitu. Iming-iming, bujuk rayu, tipu muslihat yang diberikan malah justru memberikan kerugian bagi diri kita sendiri. Sekali lagi harus berhati-hati terhadap penggunaan aplikasi media sosial yang benar-benar borderless. Bisnis gelap peredaran sabu-sabu melalui sopir truk di jalur Pantura Indramayu akhirnya terungkap. Beredar diketahui seorang laki-laki inisial RA 45 tahun warga Kabupaten Indramayu. Kita lakukan rehabilitasi. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengungkapkan RA ditangkap di pinggir jalur Pantura Indramayu, mengungkapkan bisnis gelap ini bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan yang melibatkan sopir truk di jalur Pantura Indramayu. Setelahnya petugas melakukan penyidikan dan mengamankan pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 123,09 gram. Atas perbuatannya RA dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, Polres Belitung Timur melaksanakan konferensi pers hasil operasi antik menumbing 2024 di Joglo Patritama Polres Belitung Timur. Selama operasi antik menumbing 2024 yang digelar dari tanggal 14 sampai 25 Mei 2024, Polres Belitung Timur telah berhasil menangkap 4 kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang. Pemirsa, Kapolres Musi Banyuasin bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional MUBA meletakkan batu pertama kegiatan bedah rumah warga. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.